Saudara Jokowi sudah dipilih. Ini yang milih bukan orang Indonesia, yang milih dunia. Salah satu dari 25 wali kota terbaik di dunia. Karena itu kita harus jadikan dia gubernur terbaik di dunia. Saudara Basuki ini juga waktu bupati di Belitung Timur juga salah satu bupati yang terbaik di Indonesia, saudara-saudara. Bupati yang tidak bisa disogok, saudara-saudara sekalian. Saya yakin dengan pasangan ini berdua, Jakarta akan bangkit, akan jadi kebanggaan kita semua. Akan kita hidup di sini dengan penuh kehormatan dan kebanggaan. Dan rakyat kecil, wong cilik akan dilindungi dan dibela. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana, sudah lihat video lama tadi? Sebelah kiri Jokowi dipromosikan oleh Prabowo dan sebelah kanan Basuki Cahayapurnama. Itu konteksnya dalam pertarungan, kalau tidak salah, melawan Fauzi Bowo untuk memperebutkan kursi DKI. Dan kita lihat ya, reputasi rekam jejak dari Pak Jokowi setelah jadi gubernur yang didukung oleh Gerindra. Kemudian kita lihat 2,5 tahun dia jadi gubernur, kemudian tidak menyelesaikan janjinya jadi gubernur DKI selama 5 tahun, loncat dan bertarung, kemudian menang menjadi presiden RI dalam asuhan PDIP, ya kan? Loncat keluar dari Gerindra, kemudian menerima tawaran PDIP menjadi calon presiden dan meninggalkan janjinya sebagai gubernur yang akan selesai 5 tahun. Dan itu catatannya adalah, poinnya adalah dia tidak bisa dipegang janjinya. Satu pemimpin yang tidak bisa dipegang kata-katanya, kredibilitasnya, integritasnya jatuh. Sementara Basuki yang menggantikan Jokowi dan kemudian kalah dalam pertarungan melawan Anies Baswedan, kita lihat satu pemimpin menawarkan corak kepemimpinan yang menciptakan rasa takut di kalangan pejabatnya, dan dia memakai media untuk istilahnya merendah-rendahkan orang lain. Kesopanan di dalam memimpin tidak perlu ada di mata Ahok itu. Dan kasus-kasus yang ditinggalkan selama kepemimpinan sebagai gubernur, sumber waras dan lain-lain, termasuk proyek-proyek yang mangkrak dan lain-lain, terlalu banyak untuk kita sebutkan, tapi poinnya sama ya. Baik Pak Jokowi maupun Basuki Cahayapurnama, dua-duanya mengabdi atau membela oligarki atau pengusaha, membela orang-orang yang menengah ke atas dan tidak membela rakyat kecil, tidak membela orang-orang yang lemah. Dan keduanya, integritasnya, kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin itu dipertanyakan, melihat jejak rekam yang mereka perlihatkan sendiri. Sementara yang ketiga, yang di tengah, itu ketua Partai Umum Gerindra dan kemudian bertarung
sampai 4 kali untuk memperebutkan, ketiga kali ya, sekarang mau keempat untuk memperebutkan RI 1. Jadi kita tahu reputasi masing-masing orang, 3 orang itu. Dan kalau dulu saya mendukung Prabowo, pilihannya memang 2, Jokowi atau Prabowo. Tentu orang akan memilih Prabowo yang memiliki satu pengalaman hidup yang lebih kaya, satu pengalaman intelektual yang lebih kaya. Karena dalam referensi saya dulu, Amin Rais pernah mengatakan, dulu waktu dia berteman dengan Prabowo saat dia menjadi mahasiswa di Lembah Tidar, mahasiswa di UGM, sementara Prabowo masih menjalani pendidikan militer di Lembah Tidar, ya, di Magelang. Mereka suka bertemu dan Amin Rais bilang di dalam ransel Prabowo muda, teman dia, saat diskusi itu penuh dengan buku-buku dan dia terkesan oleh seorang militer yang memiliki kebiasaan membaca buku. Yang itu kebiasaan itu jarang, dan itulah yang menarik hati dari Amin Rais, dan cerita itulah yang menarik hati saya. Yang tidak, referensi intelektualisme itu tidak ada dalam kepala saya yang melekat pada Pak Jokowi. Itulah satu-satunya cara saya membela atau mendukung salah satu dari 2 calon itu, karena referensi Amin Rais. Dan lebih subjektif karena saya sedang membangun channel, supaya channel saya berkembang secara marketing. Tentu orang harus milih Prabowo sebagai the challenger, ya, the challenger, penantang. Itu sebabnya dulu Ustadz Amjad dulu saya milih Prabowo dan sekarang milih Anies, katanya gitu ya. Iya betul, alasannya memang kita memilih dari 2 yang betul-betul sama-sama tidak kita kenal, kecuali catatan-catatan kaki sejarah atau footnote yang kita ketahui serba sedikit. Dan kita tahu akhirnya siapa sesungguhnya Prabowo setelah dibela oleh umat Islam, dibela oleh Ade Hidayat, Ustadz Ade Hidayat, Ustadz, kemudian Abdul Somad, kemudian Ustadz siapa lagi, UPN itu Ustadz Bahtiar Nasir, dan seluruh ijtima ulama memblok membela Prabowo, dan kemudian tanpa kalam, tanpa salam, tanpa permisi, ya, dibela oleh relawan-relawan yang memberikan uangnya ke panggung-panggung kampanye Prabowo Sandi dengan uang sendiri, gitu, dengan kerelaan sendiri, menyiapkan logistik, membawa peserta, kawan-kawan berbis-bis, membuat spanduk ratusan juta habis untuk membela Prabowo Sandi. Tapi ternyata Prabowo dan Sandi sekaligus masuk ke istana. Jadi kita tahu siapa Prabowo dan siapa Sandiaga Uno. Sama-sama 2 orang, sama-sama pengusaha dan sama-sama berkolaborasi tentu ya, bersahabat dengan para oligarki itu. Dan sekarang milih siapa? Prabowo atau Anies Baswedan? Ya Anda bayangkan sendiri, masa saya suruh milih Prabowo? Dan kata Pak Ibrahim, pemilik warung Balenyai, kawan saya di Bintaro itu, semalam telepon saya sudah tidur ya. Kalau habis subuh, habis isya saya tidur. Ya. Prabowo dan Anies Baswedan podo bae, maksudnya sama aja karena diasuh dan pemainnya adalah oligarki. Tapi kita harus milih salah satu, Pak Ibrahim. Bapak memilih siapa dalam nanti pertarungan Anies lawan Prabowo? Masa milih Rocky Gerung? Masa milih tukang donat yang nggak masuk dalam pusaran pertarungan kekuasaan itu? Dengan apa? Dengan KPU-nya yang kata Rizal Ramli dia akan bubarkan semua karena bukan dari orang-orang partai tapi dari orang-orang ormas, dan sudah bisa dipastikan kata Rizal Ramli
karena KPU-nya berasal dari ormas-ormas, bukan dari partai politik yang saling bisa mengawasi, tapi kalau dari ormas bisa dikendalikan dari kekuatan luar, dan itulah yang harus dihadapi oleh Anies Baswedan. Ya, menghadapi KPU yang tidak ideal, dan kemudian menghadapi situasi politik yang tidak ideal, sementara oligarki bermain. Dan itulah yang harus kita pilih, dan kita harus milih Anies Baswedan di tengah kehidupan politik kita yang tidak ideal. Hidup itu juga tidak ideal, ya kan? Kita pengen ke utara, Allah mau kita ke selatan, ya terpaksa, mau tidak mau kita ikut ke selatan. Kita manusia punya rencana dalam kehidupan. Allah itu punya rencana juga, dan biasanya rencana Allah itu yang terlaksana. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup tidak seperti yang kita imajinasikan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Itu jawaban saya terhadap Pak Ibrahim di Bintaro dan Ustadz Amjad di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth, you wish someone